Nah, hati-hati teman-teman ya yang galbay pinjol legal OJK. Karena kalian itu bisa dijerat pasal 378 KUHP pidana ya. Simak terus videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham dan menjadi paham tentang galbay pinjol legal OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini teman-teman saya pengen membawakan tema yaitu gagal bayar pinjol legal OJK itu bisa dijerat pasal 378 KUHP pidana ya. Ini tentunya dari DC pinjol. Nah, saya akan tampilkan ini ada terusan daripada teman kita melalui WhatsApp saya, teman-temanku semua, bahwasanya beliau itu mendapatkan WhatsApp ya dari pinjol legal OJK. Nah, di sini kalian bisa lihat di di layar kalian semua. Saya akan bacakan teman-temanku semua ya. Baik, saya akan bacakan yang ini juga saya sudah buramkan buat namanya teman-teman ya. Kami sudah memberikan Anda peringatan dan Anda abaikan, jadi kami anggap nasabah menyetujui untuk penyerahan data dan foto selfie KTP ke semua DC lapangan wilayah dan melibatkan semua pihak keluarga. Nah, kategori nasabah gagal bayar pelunasan informasi sesuai dengan pasal 378 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan informasi. Nah, dan pasal 1243 Undang-Undang Perdata Wan Prestasi mengingkari kesepakatan dan akan diproses hukum yang berlaku. Data blacklist, BI checking, slik OJK, fintech data center. Ya, pengambilan barang tidak dibayarkan, penggelapan, pengambilan uang tunai tidak dibayarkan, penggelapan dana. Wah, banyak sekali teman-teman ya. Di sini kita kita bisa lihat teman-temanku semua. Kita mau dijerat dengan pasal 378 KUHP yang bunyinya di situ tentang pemalsuan informasi atau data. Sementara kita itu tidak memalsukan apapun. Kita menggunakan KTP asli, foto selfie yang asli, alamat yang asli, maka ini terbantahkan teman-temanku semua. Kita tidak bisa dijerat oleh pasal 378 KUHP ya. Apa sih isinya pasal 378 KUHP? Kita akan simak ya, biar kalian itu menjadi paham dan juga tidak mudah untuk diancam-ancam oleh oknum-oknum DC pinjol, karena ini sangat bekerja teman-temannya kalau misalkan teman kita ini memang tidak mengerti tentang hukum dan tidak mau belajar tentang hukum teman-teman. Ini tentunya membuat kita kelimpungan ya teman-temanku semua ya. Nah, kita mau tampilkan dulu ya pasal 378 KUHP itu biar kalian itu paham dan nanti saya terangkan setelah ini ya teman-teman ya. Kita lihat, bisa lihat di layar kalian. Pasal 378, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri untuk atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberi suatu barang, membuat atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukum penjara selama 4 tahun ya teman-teman. Jadi itu bunyi daripada pasal 78 KUHP ya. Di sini saya akan bantahkan ya teman-temanku semua yang kalian itu terjerat pinjol legal OJK maupun pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kan kita itu tidak usah mikirkan itu teman-teman ya. Kita sudah pada tahu semua bahwasanya pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Di sini saya akan terangkan ya. Kita minjol itu menggunakan data asli ya. Kita foto selfie dengan KTP ya teman-temanku, dan KTP-nya itu terlihat jelas. Apabila tidak terlihat jelas, maka
pinjaman kalian itu tidak akan cair ya teman-teman. Di sini sebetulnya yang membujuk itu bukan kita nasabah ya, seperti kita ini, bukan. Justru mereka yang membujuk calon-calon nasabahnya melalui iklan, ya baik itu di aplikasi apa namanya sebelah ya, aplikasi hitamnya kayak TikTok, teman-temanku ya semua itu di Facebook juga ada semua iklan-iklan mereka ya, iklan-iklan tentang pinjol legal. Jadi kita itu tidak ada membujuk mereka, justru mereka lah yang membujuk kita agar kita itu mau menggunakan jasa-jasa pinjol mereka, teman-teman. Walaupun kita itu mengajukan, ya misalkan kita terbujuk rayu, mereka itu kita mengajukan, apakah mereka mau mencairkan kalau kita memakai data fake atau data palsu, teman-teman? Tentunya tidak ya, tentunya tidak dicairkan, teman-teman, karena mereka harus menyocokkan dengan nick kita, teman-teman. Jadi di sini terbantahkan bahwasanya mereka itu akan menjerat kita pasal 378 KUHP karena kita tidak menggunakan data palsu atau sengaja memalsukan data. Yang galbay pinjol ini semua mereka itu teman-teman, memang mereka tidak sanggup untuk membayar atau belum sanggup untuk membayar hutang-hutang pinjol mereka. Jadi tidak ada unsur kesengajaan bahwasanya sengaja mengambil sebanyak-banyaknya dan sengaja menggalbaikan. Dan tidak ada teman-temanku aturannya apabila kita itu galbay ya dipinjol, kita akan digugat secara pidana. Yang ada itu seringkali saya sudah sebutkan, kita bisa digugat secara perdata ya teman-teman, itu pun kecil kemungkinan karena biaya membuka sidang itu tidaklah kecil ya, tidak sesuai dengan uang yang kalian ambil tentunya ya. Di sini sih benar kalau mereka itu bisa menggugat kita secara perdata. Yang tidak benarnya ini mereka katanya mau menggugat kita itu secara pidana. Dia sengaja memakai pasal-pasal yang memang agak rumit, teman-teman. Kalau memang orang-orang yang baru dan tidak mengerti itu sangat apa namanya sangat menekan mental mereka, teman-teman. Karena sudah dengar pasal 378 KUHP, pidana, dengar pidananya itu aja sudah mereka itu mikirkan sudah saya di penjara ini, saya di penjara ya. Makanya jangan mudah ditoko-tokoin teman-teman atau dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum DC pinjol, teman-teman. Kalau di sini ada disebutkan bahwasanya apa namanya digugat secara perdata, ini memang betul teman-teman ya. Saya akan lihat lagi. Nah, di sini aja mereka sudah mengatakan bahwasanya kami sudah memberikan Anda peringatan dan abaikan. Jadi kami anggap nasabah menyetujui menyerahkan data dan foto selfie KTP ke semua DC lapangan. Silahkan ya, silahkan kasih aja ke DC lapangan, nggak masalah itu, nggak ada yang takut ya teman-teman, teman-temanku semua nggak usah ada yang takut ya. Mereka sudah tahu kalau kita itu menggunakan data asli. Bagaimana bisa kita mau dijerat dengan pasal 378? Sementara tadi saya sudah jelaskan, saya sudah bacakan isi daripada pasal 378 seperti apa ya. Kalau terindikasi kita memakai pemalsuan data, itu baru kita kena pasal 378 ya. Ini tidak ada. Saya yakin semua teman-teman saya yang menggunakan jasa pinjol legal ini tidak ada yang menggunakan data palsu atau data fake ya. Karena bisa dipastikan apabila kalian menggunakan data fake, maka fix kalian itu tidak bisa dicairkan dananya, teman-teman ya. Jadi ini omong kosong belakang dan bualan semata dari oknum-oknum DC-DC pinjol. Kelihatannya mereka ini pintar ya, teman-teman, tapi sebetulnya mohon maaf nih ya. Perkataan seperti ini sangatlah bodoh ya. Sangatlah bodoh kalau menurut saya. Bagusnya mereka itu mencari cara-cara lain yang memang masuk di akal ya. Tapi tidaklah sedikit orang yang memang kena, teman-teman, dengan WhatsApp seperti ini. Buktinya mereka masih melakukan hal-hal yang sama. Dan ini sebetulnya WhatsApp seperti ini tidak dikirim ke satu orang saja. Jadi langsung dikirim ke semua nasabah gagal bayar pinjol ini, teman-teman ya. Tapi di sini tidak menyebutkan pinjolnya yang mana. Ya karena mereka tahu ya, teman-temanku,
bahwasanya yang dilakukan ini sebetulnya adalah kebodohan ya. Nah, kalau BI checking ini ya memang benar BI checking kalau memang pinjol tersebut terkoneksi ke Slik OJK atau BI checking teman-teman ya. Ini memang ada benarnya. Cuman kebanyakan bohongnya dan di antara yang apa namanya dia tulis di WhatsApp itu cuman satu aja yang masuk di akal, yang lainnya itu nol besar semua teman-teman ya. Apalagi apa namanya akan melibatkan pihak keluarga. Apa hubungannya hutang piutang kok melibatkan pihak keluarga ya? Jangan mau teman-teman apabila mereka itu menagih ke keluarga kalian, gak usah dibayar sekalian teman-teman. Karena urusan utang piutang itu adalah urusan personal kalian. Kalian dengan eh, apa namanya pinjol yang kalian tempatin meminjam. Jadi tidak ada urusannya dengan orang lain. Apabila mereka menagih ke apa namanya ke saudara kalian atau orang tua kalian, maka fix kalian tidak usah bayar karena mereka melakukan pelanggaran teman-teman. Karena di dalam POJK itu dilarang menagih selain kepada nasabah yang gagal bayar teman-teman ya. Mohon maaf ini saya saking semangatnya menggebu-gebu ya. Karena kalau saya baca-baca seperti ini, WhatsApp pertanyaan dari saudara-saudara kita, itu saya kasihan sama saudara-saudara kita yang memang belum tahu ya. Dan saya emosi kepada oknum-oknum DC pinjol ini. Emosi campur geli ya, mau ketawa karena mereka itu mempertontonkan kebodohan-kebodohan mereka. Tapi kalau mereka masih melakukan hal-hal seperti ini, berarti hal-hal seperti ini masih bisa mereka andalkan dan memang terbukti bisa menghasilkan ya, dalam artian menghasilkan orang itu mau membayar hutang pinjol dengan cara diancam seperti ini. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini, kalian kan sudah paham tentunya dan tidak akan mudah lagi diancam-ancam oleh apa namanya oknum-oknum DC pinjol ya. Coba kalian cari dimanapun konten kreator yang pernah memperlihatkan atau membahas tentang nasabah gagal bayar pinjol yang berhasil dipidanakan. Kalian cari di konten kreator manapun yang pernah apa namanya membahas dan mengkasihkan bukti bahwasanya kita gagal bayar pinjol itu bisa dipidanakan ya teman-teman ya. Yang mana orangnya yang pernah dipidanakan. Sedangkan yang digugat secara perdata aja belum ada teman-teman. Walaupun itu bisa dilakukan oleh oknum-oknum pinjol. Karena memang kalau urusan utang piutang itu apa namanya urusannya ke perdata bukan ke pidana ya. Jadi kalian jangan mau lagi lah diancam-ancam. Apalagi mau apa namanya datang di lapangan katanya mau pihak keluarga mau dilibatkan. Apa hubungannya cuy ya dengan pihak keluarga? Ya di sini sudah lucu ya teman-teman ya. Di sini lagi ada yang paling bawah tadi yang sudah saya bacakannya, pengembalian barang tidak dibayarkan. Barang apanya? Ini orang kok benar-benar tidak kreatif kalau mau menagih. Ini saya ingatkan juga kepada bos-bosnya lah, pinjol-pinjol legal ini. Kalian pecat aja lah DC-DC kalian itu karena tidak sama sekali tidak berfungsi itu mereka. Makan gaji buta aja ya. Mereka cara kerjanya juga tidak bagus, tata bahasanya juga kurang bagus ya. Ini bukannya malah nasabah itu mempunyai keinginan untuk membayar, justru malah nasabah itu acuh tak acuh ya atau cuek ya, enggan membayar hutang-hutang pinjaman online mereka. Ya karena memang apa namanya dia punya cara menagih ini hoax semua atau kebohongan semua atau kebodohan semua ya. Mohon maaf kalau mungkin saya harus jujur mengatakan ini ya teman-temanku semua. Jadi harap buat teman-temanku yang sedang terjerat pinjaman online, harap kalian itu pakai akal sehat kalian ya, berkuat mental kalian. Apapun perkataan oknum-oknum DC pinjol ini kalian tidak usah percaya karena mereka itu sudah menampilkan kebodohan-kebodohan mereka teman-teman ya. Jadi apapun yang dikatakan mereka itu adalah kebohongan.
mereka sendirilah yang pengen dilabelin bahwasanya pembohong, karena memang yang dikatakan mereka tidak masuk di akal semua teman-teman ya. Jadi saya anggap kalian itu paham, dan mudah-mudahan kalian memahami hal-hal seperti ini, dan tidak ada lagi orang-orang yang mau diancam-ancam seperti ini teman-teman. Dari saya itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya teman-teman semua ya. Biar teman-teman kita yang sedang terjerat pinjaman online juga tahu dan tidak mudah kena ancaman-ancaman dari oknum-oknum DC pinjol teman-teman ya. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.